Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pada video kali ini, mari kita belajar tentang materi demonstrative determiner yang terdiri dari this, that, these, dan those. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini hingga tuntas ya, agar dapat mempelajari materinya secara utuh. Jangan lupa berdoa sebelum belajar, agar dimudahkan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Demonstrative determiner berfungsi untuk menunjukkan jumlah dan di mana objek atau kata benda yang sedang dibicarakan berada. Jika dalam bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan ini dan itu. Demonstrative determiner terdiri dari dua bentuk kata, yaitu ini dan itu. Yang mana dua kata ini terbagi kembali menjadi dua bentuk, yaitu dalam bentuk tunggal dan jamak. Determiner pertama adalah ini. Ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu this dan these, memiliki arti ini. Bedanya adalah this untuk benda tunggal atau singular atau hanya satu, dan these untuk benda jamak atau plural untuk lebih dari satu. Contoh, this is a book, yang artinya ini adalah sebuah buku. Jumlahnya hanya satu. Sementara these are books, yang artinya ini adalah buku. Hanya bedanya adalah jumlahnya lebih dari satu. Ada cara mudah untuk mengidentifikasi apakah menggunakan this atau these. Jika menggunakan this, biasanya diikuti oleh to be is. Lalu ada kata-kata an atau one setelah to be-nya, yang menandakan jika benda itu dalam bentuk tunggal. Sementara these itu lebih mudah lagi, karena di belakang kata bendanya biasanya ditempatkan huruf S, dan sebelum kata bendanya ditempatkan to be are, yang menandakan bahwa kalimat tersebut atau benda tersebut lebih dari satu atau dalam bentuk jamak. Kemudian determiner kedua adalah itu. Terbagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu that yang digunakan untuk benda tunggal atau hanya satu benda, dan those yang digunakan untuk benda dalam bentuk jamak atau lebih dari satu benda. Cara mengidentifikasi apakah sebuah kalimat menggunakan that atau those sama seperti penggunaan this dan these, yaitu setelah kata that biasanya ditempatkan to be is, kemudian dilanjutkan oleh kata an atau one, yang menandakan bahwa benda yang ada di dalam kalimat tersebut adalah dalam bentuk tunggal atau hanya satu benda. Sementara itu, setelah kata those selalu menempatkan to be are, dan di belakang kata bendanya wajib ditambahkan huruf S, yang menandakan bahwa benda dalam kalimat tersebut dalam bentuk jamak atau lebih dari satu. Contoh, that is a bag, artinya itu adalah sebuah tas dalam bentuk tunggal, hanya satu tas. Kemudian those are bags, yang artinya itu adalah tas, jumlahnya lebih dari satu atau dalam bentuk jamak. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Question number 1. Bla bla bla, a glass. Petunjuknya adalah kata ini. The answer is, jawabannya adalah, jawabannya adalah menggunakan there is. Ada cara mudah untuk mengidentifikasinya, yaitu ada kata pada kalimat ini, yang menandakan bahwa benda yang ada di kalimat ini dalam berbentuk tunggal atau hanya satu. Jika diterjemahkan menjadi, ini adalah sebuah gelas. Question number 2.
bla 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 plates. Petunjuknya adalah kata itu. Apakah kalimat ini menggunakan that is atau those are? The answer is ya, jawabannya adalah those are. Ada cara mudah untuk melihatnya, yaitu di belakang kata bendanya ditempatkan huruf S, yang menandakan bahwa benda yang ada di kalimat ini berbentuk jamak, maka menggunakan those are. Jika diterjemahkan menjadi, itu adalah piring. Piringnya dalam artian di sini lebih dari satu. Berikut ini adalah 5 butir soal untuk kalian berlatih. Jika kalian sudah mengetahui jawabannya, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar. Itu saja yang dapat Bapak jelaskan terkait materi demonstrative determiner. Bapak harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan ini dapat berguna untuk pembelajaran kalian di sekolah. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.